Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah. Ada sebagian pemuda yang baru belajar mengajak kepada mazhab. Ini memang ada sebagian pemuda yang tamat dari Madinah, tamat dari Yaman, kemudian juga dari Mesir. Mereka bergabung ngajak untuk bermazhab. Ini yang dilakukan oleh mereka ini perbuatan yang akan membawa kepada perpecahan. Sebab dulu ketika imam mazhab itu meninggal dunia dan kemudian diikuti mazhabnya, itu terjadi perpecahan yang besar. Imam-imam itu rahimahumullah sudah mengingatkan dari 4 imam mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sudah ingatkan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Imam Malik juga mengatakan kulluna raddun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Setiap kita ini berhak untuk menolak dan ditolak kecuali pemilik kubur ini, kecuali Rasulullah. Setelah wafatnya para imam, diikuti mazhab ini, terjadi peperangan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Sampai nggak boleh udah anak mazhab Syafi'i nggak boleh kawin dengan anak, sampai perang. Dan besar itu kejadiannya. Kalau antum baca sejarah itu besar. Jangan diulangi lagi. Artinya imam-imam mazhab nggak pernah menyuruh untuk mengikuti mazhabnya, nggak pernah. Gitu. Kalau mau ditanya imam mazhab itu ikut siapa sih? Ikut Rasulullah. Kalau mau tanya lagi mazhabnya Abu Bakar apa? Mazhabnya Umar apa? Ikut Rasulullah. Jadi ketika antum mengatakan mazhab siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau dikatakan Syafi'i, kenapa nggak Maliki? Kalau mereka katakan yang muda-muda, kan kita tinggal di Indonesia. Syafi'i enggak Hambali, ya kenapa enggak Hambali? Gitu. Kan kalau antum bilang boleh bermazhab, berarti boleh juga dong kita pilih mazhab. Apa enggak kacau itu nanti? Apa enggak rusak? Semua imam mazhab menyuruh kita untuk apa? Untuk kembali kepada apa? Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang satu masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian yang lebih baik dan sebaik-baik akibatnya. Allah menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Apabila kalian berselisih tentang masalah agama, satu aja, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada apa? Quran. Kembalikan kepada Rasul kepada apa? Sunnah. Dan Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalian enggak akan sesat selama kalian berpegang dengan perkara itu. Kitabullah dan sunnahku. Jadi disuruh kita berpegang pada Quran sunnah, enggak disuruh kita berpegang pada apa? Mazhab. Nanti ketika orang udah dipegang pada mazhab, mesti nanti ada apa? Pasti ada ta'assub, fanatik. Dan mesti nanti ada banyak ribuan hadis yang dia tolak. Karena tidak sesuai dengan apa? Enggak sesuai dengan mazhab. Antum kembali lagi ke belakang nanti. Udah enggak, kita ikut mazhab aja. Meski udah dalil. Ya rusak nanti agama dengan cara yang seperti ini. Jadi ini saya melihat gelagat yang seperti ini enggak disadari, ini merusak Islam. Enggak disadari bahwa ini akan merusak dakwah yang paling asasi dalam Islam. Dakwah apa? Tauhid. Ini nggak disadari ini.
Apa dakwah yang pertama kali ngajak orang mazhab atau tauhid? Tauhid. Ini dakwah mengajak mazhab ini merusak dakwah tauhid. Merusak dakwah tauhid. Justru kalau mereka berakal, yang mereka waras akalnya dan mereka punya ilmu, mereka pertama kali mendakwakan dakwah tauhid agar umat ini beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan syirik. Ini yang diajak oleh seluruh nabi dan rasul alaihi wasallam. Bukan mengajak pada mazhab, bukan. Bukan mengajak kepada taklid, bukan. Ngajak orang bagaimana umat ini beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam. Mengajak orang mengikuti sunnah, menjauhkan bid'ah. Mengajak orang untuk taat kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang perlu. Itu yang harus dihidupkan. Ini yang seperti ini akan ribut dengan sendiri di antara mereka. Dan pasti ada pendapat-pendapat yang mereka saling tidak setuju antara satu dengan yang lain. Pasti udah. Karena mazhab. Kita mengembalikan orang kepada beliau. Akhirnya jumut lagi nanti. Sedangkan ilmu, kata Syekh Albani, al-ilmu la yaqbalul jumud. Al-ilmu la yaqbalul jumud. Jumud itu beku. Udah apa kata mazhab ya udah begitu. Ini nih. Kayak kuda gini nih. Udah. Jangan nengok kanan, jangan nengok kiri, begini aja udah. Itu jumud. Nah, kita sekarang mau diajak lagi untuk jumud. Udah. Ikut aja apa kata mazhab. Justru Allah dan Rasulnya menyuruh kita ikut dalil. Ikut apa? Ikut wahyu. Bukan ikut mazhab. Kalau udah ikut mazhab, mesti ada dalil yang akan ditinggalkan. Ribuan dalil yang akan ditinggalkan oleh dia. Karena banyak yang mazhab juga bertentangan dengan dalil, banyak. Dan itu nggak salah untuk para imam. Karena para imam mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi, buang. Dan aku akan rujuk. Aku masih hidup atau udah mati, aku akan rujuk. Artinya mengikuti dalil. Kalau semua imam mengatakan ikuti dalil, kenapa nggak ikut dalil? Kenapa ngajak orang pada mazhab? Ini akan merusak dakwah apa? Dakwah tauhid. Akan membuat nanti perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini nggak disadari nih, anak-anak muda ini nggak disadari. Gitu. Ya karena kebodohan. Dan ciri dari anak muda itu terlalu terburu-buru. Dan rata-rata mereka ini yang seperti Nabi sebutkan tentang Khawarij apa? Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka ini masih muda-muda, tapi apa? Bodoh, kata. Bodoh, sufaha. Nabi menyebutkan sufaha, safi. Mestinya dia berpikir, antum sekolah di Madinah, antum sekolah di Mesir, antum sekolah di Yaman, pulang ini untuk mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Agar umat beribadah hanya kepada Allah. Umat ini banyak masih berbuat syirik. Jutaan umat di Indonesia ini berbuat syirik. Menyembah kepada kubur, batu, pohon, dan yang lainnya. Kok antum masih sibuk dengan masalah fikih? Mudah, masalah fikih masalah mudah. Tidak sulit. Tapi ngajak umat untuk mendakwakan Allah ini butuh perjuangan. Bagaimana orang agar beribadah hanya kepada Allah? Itu tujuan kita. Allah menciptakan kita untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Itu yang antum ingat tuh. Bahwa kita sekolah, kita belajar, kita sampai ke Madinah, sampai punya gelar doktor, kita kemana? Tujuan kita pulang untuk mendakwakan dakwah tauhid. Menjauhkan segala macam. Mendakwakan dakwah sunnah, menjauhkan bid'ah. Meskipun dibenci oleh orang, meskipun dimusuhi oleh orang, itu sunnatullah. Nggak akan Allah rubah sunnah itu. Dibenci, dimusuhi, itu sunnatullah. Tapi dakwah nggak boleh berhenti selama ada langit dan bumi sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Dakwah tauhid, tauhid dan tauhid. Ini perhatikan tuh. Jangan yang lain, jangan mazhab. Antum bikin pecah belah umat ini, jangan. Dan pegang pada wahyu. Kita akan berada di atas siratal mustaqim. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratim mustaqim." Pegang dengan teguh wahyu yang Allah turun kepada kamu. Kamu berada di jalan yang lurus. Jangan pada mazhab, Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kalau mengatakan kan mazhab juga pegangnya Quran sunnah, apa semua? Tidak. Apa semua imam mazhab mengetahui tentang Quran sunnah? Ada yang dia nggak tahu juga. Ada yang dia belum dapat dalilnya. Ada juga yang doib yang kemudian dia pegang dengan pendapat yang doib itu. Ada. Tapi mereka mengatakan tetap kembalikan semuanya kepada Quran dan sunnah. Semua yang mengatakan demikian. Ya saya pikir cukup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamu akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.